Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Chandrawati. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan sedikit berbagi mengenai penggunaan aplikasi Maple. Langkah yang pertama yang kita harus lakukan yaitu kita buka aplikasi Maple. Setelah kita buka aplikasi Maple, itu akan ada tampilan seperti ini. Kita klik New Document. Setelah kita klik New Document, sebelumnya saya akan memperkenalkan. Nah, ini adalah toolbars. Sedangkan di sebelah kiri ini adalah palet. Dan ini adalah lembar kerja. Langkah selanjutnya yaitu kita akan ke insert. Setelah kita ke insert, kita akan pilih table. Nah, ini row-nya kita isi 3 dan kolomnya kita isi 4. Oke. Selanjutnya kita akan menuliskan soal pada kolom pertama, baris pertama itu dengan grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Pada kolom kedua baris pertama kita akan tuliskan slider A, selanjutnya slider B dan slider C. Setelah selesai, kita akan pergi ke kolom pertama baris kedua, lalu kita akan ke palet sebelah kiri, kita klik komponen. Setelah ke komponen, kita akan cari plot. Setelah plotnya selesai, kita akan pergi ke slider A dan akan mengeklik slidernya. Kita lakukan hal yang sama pada slider B dan slider C. Sebelum kita masuk ke rumus, kita akan melihat masing-masing penamaan pada kolomnya. Pada plot kita akan lihat penamaannya, yaitu ada di sebelah kanan. Nah, ini plot 0. Nah, pada slidernya juga kita harus perhatikan penamaannya. Slider 0, slider B itu penamaannya adalah slider 1, selanjutnya itu ada slider 2. Lalu kita akan ke slider A, kita akan memasukkan rumus pada slider A ataupun slider B dan slider C itu ada dua cara dalam memasukkan rumus. Yang pertama itu dengan cara klik kanan dan ada edit value, atau dengan cara yang kedua itu ada di sebelah kanan, edit value change kode. Tapi di sini saya terbiasa menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan cara klik kanan. Setelah itu kita klik bawah dan kita akan memasukkan rumusnya. Rumusnya yaitu do buka kurung persen plot 0 sama dengan plot buka kurung persen slider 0 dikali X kuadrat ditambah persen slider 1 dikali X ditambah persen slider 2 koma X sama dengan min 10 titik 10 koma Y
min 10 titik-titik 10 tutup kurung. Nah, kita bisa melihat di bawah, jika rumus yang di atas itu tidak error atau no error, kita bisa langsung menyimpannya. Setelah kita simpan, kita kembali, lalu kita lihat. Bisa dilihat itu di sebelah kiri di kolom pertama, grafiknya itu sudah muncul. Kita akan lakukan hal yang sama pada slider B dengan cara pada rumus slider A itu kita bisa copy paste ke slider B. Kita klik kanan, edit value change, lalu kita blok rumusnya, kita Ctrl C atau copy. Kita ke slider B, klik kanan, edit value, lalu kita Ctrl V atau Ctrl paste. Kita lakukan hal yang sama juga pada slider C. Oke, mari kita perhatikan pada slider A, slider B, dan slider C. Nah, itu kan slidernya itu berbentuk horizontal. Kita akan menampilkan slider-slider tersebut atau mengubahnya dengan cara slider tersebut berubah bentuknya itu tegak atau vertikal, dengan cara pada lembar kerja sebelah kanan itu kita geser ke bawah atau kita scroll ke bawah, kita akan centang itu pada orient vertikal dan show axis. Nah, itu bisa kita lihat. Nah, di sana kan angkanya bisa kita lihat juga. Kita akan lakukan hal yang sama pada slider B dan slider C. Setelah selesai, kita akan mengubah batas bawah dan batas atasnya dengan batas atas itu min 5, batas bawah dan batas atasnya itu 5. Spasi minor dan spasi majornya kita ganti dengan 1 juga. Kita akan melakukan hal yang sama pada slider B dan slider C pula. Slider C ya. Min 5, 5, 1, 1. Min 5, 5, 1, dan 1. Nah, apa sih gunanya kita membuat grafik fungsi kuadrat tersebut dengan slider-slider di sini? Nah, di sini nih fungsinya kita membuat grafik fungsi kuadrat persamaan Y dengan maple ini itu memudahkan kita untuk bisa melihat posisi grafik pada. Nah, kita lihat nih pada slider A. Nah, kita lihat pada batas 3 ya. Nah, batas 3. Pada batas 3 grafiknya bentuknya seperti ini. Kita lihat pada sebelah kiri nih di plot. Nah, selanjutnya pada slider B. Kita lihat pada slider B. Nah, kita lihat nih pada minus 2. Pada minus 2 grafiknya seperti ini. Ini lebih memudahkan kita mencari dan melihat bentuk grafik fungsi kuadrat itu seperti apa. Cukup sekian penjelasan atau ilmu yang saya dapatkan praktikum kemarin. Itu lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.